Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Tama, di channel Recehan Film, tempat mempunyai para pejuang receh untuk mengais rezeki. Bagaimana kabar kalian, teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Cukup lama ya, saya tidak membahas untuk cerita-cerita film kepada teman-teman. Kebanyakan sih diambil alih sama si Caca sebagai voice over. Tapi kebetulan dia kali ini ada sedikit kendala dan satu hal lain. Jadi makanya saya coba mengisi suara lagi, tapi tetap kok, dia tetap ada kok ngisi suara juga. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang dibintangi oleh Babang Andi Lau yang cukup ganteng dan cukup legend di zamannya. Berjudul A Moment of Romance yang tayang tahun 1990 silam. Daripada berlama-lama, yuk kita langsung cek videonya. Namun sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe, lalu like video ini serta share ke sosial media teman-teman. Jika sudah, terima kasih. Let's go, check it out. Diawali di sebuah lokasi balap, tapi balapan kali ini menggunakan mobil truk yang dimana di atas setiap mobil tampak seorang wanita. Peraturannya, jikalau wanita dari mobil itu terjatuh, berarti pesertanya akan kalah. Lalu tiba-tiba sang aktor utama, sebut saja Wahdi, lantas masuk ke dalam sebuah mobil sedan yang di dalamnya tampak dua orang pria yang adalah senior Wahdi di kelompok gangster mereka. Kedua pria itu sebut saja Seven dan Trumpet. Seven langsung memberitahukan ke Wahdi jika Trumpet akan melakukan pencurian berlian yang nilainya sangatlah mahal. Wahdi diminta untuk mengambil bagian dalam aksi mereka dengan menjadi driver. Besoknya, mereka pun memulai aksinya. Saat ini, Wahdi mengendarai sebuah mobil sedan dan berada di depan sebuah gedung. Sedangkan Trumpet bersama anggotanya masuk ke dalam gedung tersebut. Wahdi bertugas kali ini untuk mengawasi dari luar. Singkatnya, Trumpet dan anggotanya sudah menjalankan aksinya di dalam gedung. Sedangkan di luar, tampak mobil polisi datang dan parkir tepat di depan mobil Wahdi. Karena tak ingin ketahuan aksi mereka, maka Wahdi memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke mobil polisi itu. Setelah itu, maka terjadilah acara kejar-kejaran antara Wahdi dengan anggota polisi tersebut. Di sisi lain, di saat Trumpet dan anggotanya telah selesai melaksanakan aksinya, mereka keluar gedung dan tak menemukan keberadaan Wahdi di sana. Namun jenak berikutnya, Wahdi muncul dan semuanya pun masuk ke dalam mobil serta meninggalkan lokasi perampokan. Wahdi yang mengendarai mobil segera mengantarkan Trumpet dan anggotanya ke parkiran gedung lainnya. Selesai mengantar, Wahdi keluar dan ia kembali dikejar oleh para anggota polisi. Dalam pengejaran polisi, tiba-tiba ada mobil tronton yang menghadang. Tak bisa mengelak lagi, pada akhirnya Wahdi menabrakkan mobilnya ke tronton itu. Wahdi yang sedang terpojok memutuskan untuk menarik seorang gadis untuk dijadikan sandera. Hingga Wahdi pun berhasil lolos dengan membawa serta gadis itu. Setibanya di sebuah bukit tempat pertemuannya dengan Trumpet, Wahdi menyuruh sang gadis yang di sini sebut saja Jojo Hwen yang diperanin oleh Jacqueline Wu untuk segera menunduk di bawah dan jangan sekali-sekali keluar dari mobil. Namun dasar keras kepala, di saat Wahdi sedang melakukan transaksi dengan Trumpet untuk mendapatkan bayaran atas aksinya, sang gadis malah menunjukkan diri di hadapan Trumpet dan anggotanya. Alhasil, Trumpet yang tidak ingin adanya saksi mata menyuruh anak buahnya untuk membunuh gadis itu. Dan ya, sudah bisa ditebak, Wahdi malah menghalangi anak buah Trumpet serta mengatakan ini semua adalah tanggung jawabnya. Karena sebenarnya gadis itu hanyalah sandera Wahdi saat ia meloloskan diri dari kejaran para polisi tadi. Trumpet beserta anggotanya membiarkan Wahdi pergi. Konyolnya, Jojo malah ingin kabur, tapi dapat dengan mudah ditangkap oleh sang Wahdi. Wahdi mengatakan kepada Jojo akan mengantarnya pulang. Keesokan paginya terlihat di tengah kota, tampak seorang pria, sebut saja Rumbo, yang diperanin tentu saja teman-teman pasti sangat tidak asing dengan aktor ini. Rumbo bertemu dengan Wahdi dan memberitahukan padanya jika ia sedang dicari-cari oleh Trumpet serta anak buah. Bukan hanya itu saja, ia juga sedang DPO dan tengah dicari oleh anggota kepolisian karena kepolisian telah berhasil menangkap Trumpet. Lalu tiba-tiba saja datang beberapa anak buah Trumpet beserta anggota kepolisian untuk menyerang Wahdi, hingga terjadilah acara kejar-kejaran. Di satu waktu, anggota kepolisian berhasil menangkap Wahdi. Singkatnya, Wahdi dibawa ke kantor kepolisian. Di sana tampak Trumpet beserta anak buahnya sedang dikumpulkan. Kemudian muncul Jojo yang rupanya juga diundang oleh anggota polisi untuk menjadi saksi. Kepala kepolisian tersebut menyuruh Jojo untuk menunjuk siapa sebenarnya pelaku dalam pencurian itu. Tapi tak disangka Jojo malah membela mereka dan mengatakan tak ada satupun dari mereka adalah pelaku pencurian kala itu.
Singkat cerita, di dalam mobil tampak Wahdi bersama Trumpet berada di dalam mobil. Trumpet mengatakan jika Jojo dibiarkan tetap hidup, maka itu adalah ancaman satu-satunya untuk mereka nantinya. Dan karena itulah, jika Wahdi tak mampu membunuhnya, maka Trumpet akan menyuruh anak buahnya untuk melakukannya. Malamnya, di saat Jojo dari kantor polisi, dalam perjalanan pulang, tampak anak buah dari Trumpet menghadang. Dan di saat mereka akan menyerang, Wahdi muncul dan menyerang balik para gangster itu. Wahdi langsung membawa Jojo pergi untuk bersembunyi. Pada akhirnya, Wahdi dan Jojo bersembunyi di sebuah penginapan. Jojo menjelaskan kepada Wahdi bahwa dia sama sekali tidak melaporkan polisi, namun dompetnya ditemukan oleh anggota polisi di TKP. Setelahnya, mereka berdua hanya duduk terdiam di dalam kamar. Di saat Jojo pergi ke kamar mandi, tiba-tiba saja terdengar suara mobil di luar sana, yang ternyata adalah Trumpet dan anak buahnya. Tanpa menunggu lama, Wahdi pun kemudian mengajak Jojo untuk melarikan diri. Setelah berupaya sambil tetap melakukan perlawanan, akhirnya mereka tertangkap di atas atap. Saat Wahdi ingin melawan, Trumpet dengan cepat menikamnya. Dan di saat ingin membunuhnya, untung saja Seven tiba lebih cepat untuk menggagalkannya. Seven mengatakan jika Wahdi dan Jojo akan menjadi tanggung jawabnya. Namun sempat Trumpet mengatakan bagaimana dengan anak buahnya yang terluka. Kemudian untuk membalasnya, Seven mengambil pisau dan menikam dirinya sendiri, serta mengatakan semua sudah beres, sama-sama saling terluka. Setelah kejadian itu, Wahdi pun menyuruh Jojo untuk segera pergi. Namun sang gadis malah tetap mengikutinya hingga Wahdi mengusirnya. Singkat cerita lagi, besok malam Jojo datang menemui Rumbo yang tujuannya untuk menanyakan keberadaan Wahdi saat ini. Awalnya Rumbo bungkam dan tak ingin memberitahukannya, tapi Jojo tak habis akal. Ia pun memberikan uang sebagai iming-iming jika Rumbo bisa mengatakan dengan jujur, uang ini akan ia berikan kepadanya. Dan ya, sudah dapat ditebak, Rumbo pun mengatakan keberadaan Wahdi. Wahdi 從來未試過為你俾人劈㗎。Jojo langsung menemui Wahdi di sebuah klub malam. Wahdi yang tak ingin gadis itu terus ada di dekatnya memutuskan untuk segera pergi. Akan tetapi sang gadis malah masih terus saja mengikutinya, nempel kayak perangko. Ya sudah, Wahdi pun mengajak sang gadis untuk ikut bersama dengan mengendarai motor. Wahdi mengajak Jojo ke sebuah arena balap yang sama di pembukaan film tadi. Setibanya di sana, Wahdi ditantang untuk ikut balapan. Wahdi mengajak Jojo untuk balapan bersamanya. Tak ada pilihan, Jojo pun naik ke atas truk. Wahdi mengatakan padanya agar jangan sampai terjatuh. Karena jika terjatuh, maka mereka akan kalah. Dan ya, sudah dapat ditebak lagi. Mereka memenangkan balapan tersebut. Ketika Wahdi keluar dari mobil, ia mendapati Jojo tengah menangis di atas mobil truk. Jojo mengatakan rupanya hari ini adalah hari ulang tahunnya. Pada akhirnya, Wahdi pun mengajaknya pergi dan bersama-sama merayakan ulang tahun Jojo. Keesokan harinya lagi, tampak Rumbo bersama Wahdi dan Jojo sedang bersendah gurau. Mereka sangatlah bahagia. Rumbo dan Wahdi keluar untuk membeli minuman. Dan setibanya di luar, tampak gerombolan bocah di sana. Rumbo menceritakan pada Wahdi jika para bocah itu menyuruh Rumbo untuk berhenti menjadi tukang parkir, namun ia tak mengindahkannya. Karena alasannya ia sudah 10 tahunan menjadi tukang parkir di sini. Adegan berpindah di rumah. Tampak Jojo dan Wahdi sedang makan bersama para bibi di sana. Lantas tiba-tiba Wahdi mendapatkan telepon yang mengatakan jika ketua mereka sedang diserang dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Mendengar itu, Wahdi segera pergi dan mengatakan pada Jojo jika ia sedang ada urusan dan tak bisa mengantarkan Jojo untuk pulang. Di rumah sakit, setelah beberapa saat lamanya, Wahdi ingin menelpon ke rumah untuk menanyakan kabar Jojo. Namun tiba-tiba dokter keluar dan mengatakan jika ketua mereka telah meninggal, yang juga menggagalkan niat Wahdi untuk menelpon Jojo barusan. Atas kejadian itu, Trumpet yang tak menerimanya langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk melakukan penyerangan balik ke gangster saingannya yang juga telah membunuh sang ketua. Adegan berpindah di rumah Jojo. Saat Jojo sudah tiba di rumah, di sana tampak kedua orang tuanya ternyata sudah menyiapkan formulir pendaftaran universitas di Kanada, serta menyuruhnya untuk mendaftar di sana. Beberapa hari telah berlalu, Jojo tidak mendengar kabar Wahdi lagi. Karena rindu telah menggunung, akhirnya Jojo memutuskan untuk menemui Rumbo lagi. Setibanya di sana, Jojo malah melihat jika Rumbo sedang diserang oleh gerombolan bocah yang ingin mengusirnya dari tempat itu. Singkatnya, Jojo mendapat kabar bahwa Wahdi berada di Makau. Jojo langsung berangkat ke Makau untuk menemui Wahdi.
Rupanya Wahdi tengah berada di rumah kakeknya. Sampai di sana Jojo mendapati Wahdi dalam kondisi terluka, yang dimana tubuhnya penuh dengan luka. Wahdi yang mengetahui kedatangan Jojo tentu saja terkejut. Wahdi awalnya menolak dan mengusirnya serta mengatakan ia tak bisa memberikannya apa-apa. Jojo tak putus asa dan mulai menyuapi Wahdi. Singkatnya, Wahdi pun menerima keberadaan Jojo dan mereka menghabiskan waktu bersama di sana dengan penuh kebahagiaan. Di saat mereka sedang merayakan tahun baru, tiba-tiba kepolisian datang yang dipimpin oleh Inspektur Kang. Rupanya orang tua Jojo melaporkannya dengan laporan jika putrinya diculik. Kang menyuruh Jojo untuk segera pulang karena jika tidak maka Wahdi akan ditangkap karena tuduhan sebagai pelaku penculikan wanita. Beberapa hari kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali ke Hong Kong. Setibanya di terminal Hong Kong, di sana kedua orang tua Jojo sudah ada beserta para anggota kepolisian yang dipimpin Inspektur Kang. Wahdi ditangkap dan Jojo dibawa pergi oleh kedua orang tuanya. Di kantor polisi, saat Kang sedang melakukan interogasi kepada Wahdi, tiba-tiba sang kepala menelponnya dan mengatakan jika tuntutan telah dicabut oleh pihak keluarga Jojo. Wahdi pun tentu saja dibebaskan saat itu juga. Adegan berpindah di jalanan yang sepi. Tampak Rumbo yang hidupnya sudah luntang-lantung. Tiba-tiba muncullah Wahdi dan ia pun segera kabur. Wahdi tentu saja mengejarnya. Saat berhasil menangkapnya, Wahdi sempat menanyakan dan menyuruhnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Rumbo pun menceritakan jika Seven dalam masalah besar. Wahdi memutuskan untuk pergi menemui Seven. Di sana, Seven menceritakan jika Trumpet berambisi besar menjadi ketua untuk menguasai anggota mereka. Adegan berpindah ke Jojo. Di perjalanan saat hujan deras, Jojo tiba-tiba keluar dari mobil yang dimana tengah ditumpangi bersama sang ibu. Sang ibu melarangnya namun Jojo tak mengindahkannya. Sebelum pergi, Jojo mengatakan jika ia akan mengikuti keinginan orang tua asal dengan satu syarat, yaitu mengizinkan untuk menemui Wahdi untuk terakhir kalinya malam ini. Kembali ke Wahdi dan Rumbo. Mereka sedang minum di sebuah restoran. Wahdi melihat bocah-bocah yang mengusir dan menyerang Rumbo sebelumnya, pun langsung membalasnya dengan menyerang mereka satu persatu. Setelah itu, Wahdi pulang ke rumah dan di sana ia mendapati Jojo tengah bersih-bersih. Wahdi mengamuk karena kehadiran Jojo di rumahnya. Namun karena sudah mabuk, Wahdi pun tepar. Saat ia tertidur, Jojo menyelimutinya dengan kain dan penuh kasih sayang. Setelahnya, Jojo menulis surat bahwa dia akan pergi ke Kanada dan menyuruh Wahdi untuk menjaga diri dengan baik. Keesokan harinya, di restoran A sudah ada geng dari Seven dan juga Trompet bertemu. Sementara mereka beradu argumen tentang pemilihan ketua. Singkatnya, karena tak ada titik terang, maka perkelahian pun tak terelakkan lagi. Trumpet berhasil menikam Seven. Di saat adegan perkelahian itu, tanpa diduga Wahdi terkena hantaman keras tabung gas dari belakang oleh Trumpet. Seven yang melihatnya segera menarik Wahdi keluar dari resto, namun naas Seven terbunuh saat itu juga. Ketika anak buah Trumpet sedang mengejar Wahdi, Rumbo tiba-tiba mengenakan mobil dan segera menyuruh Wahdi untuk segera masuk. Adegan berpindah di telepon umum. Wahdi dan Rumbo tampak berada di sana. Di saat Rumbo sedang menelpon, Wahdi tiba-tiba mengalami pendarahan akibat hantaman tabung gas tadi di kepalanya. Wahdi pun memutuskan untuk pergi menemui Jojo. Di rumah Jojo, tampak keluarga Jojo akan mengantar Jojo ke bandara. Di saat ingin naik ke atas mobil, Jojo melihat motor Wahdi dan memutuskan untuk menemuinya. Serta terjadilah adegan yang menyayat hati untuk kali terakhir mereka bertemu. Wahdi membawa Jojo pergi. Dan saat tiba di depan toko pengantin, Wahdi mengambilkan baju pengantin mereka dan mereka pun memakainya bersama-sama. Mereka berdua berada di jalan. Dan disinilah yang benar-benar bikin adegan termeh-mehnya. Karena di saat mereka mengingkar janji pernikahan di depan gereja, Wahdi tiba-tiba pergi meninggalkan Jojo yang tengah berdoa. Wahdi pergi menemui Rumbo dan berencana untuk membalaskan dendam kematian Seven ke Trumpet dan anggotanya. Karena Wahdi tidak mau Rumbo celaka, maka ia pun membuat Rumbo pingsan dan memutuskan untuk beraksi sendirian. Wahdi pun segera menyerang Trumpet dan terjadilah adegan gebuk-gebukan dan hingga semuanya berakhir dengan kematian. Dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film kali ini yang berjudul A Moment of Romance yang tayang tahun 1990. Yang ingin merequest alur film lainnya silahkan tulis di kolom komentar akhir kata. Lakukan satu kebaikan. Saya Tama undur diri, salam. Jangan lupa bahagia.